yang pertama. Oke, drafting phase juga ini akan sangat-sangat mempengaruhi nantinya. Apalagi outdraft yang mungkin bisa dibawakan juga dengan racikan dari Coach Erpang. Namun ini dia, untuk first pick akan disecure oleh Geek Fam. Lihat adanya Joy dan Arlot yang sudah mereka tutup. Yap, sementara Guinevere pun udah langsung dihilangkan dan ini pun menutup lagi ya salah satu pool hero yang dimiliki oleh Marky untuk bisa digunakan juga sebagai jungler. Sementara itu Nolan menjadi pilihan untuk segera dihilangkan dan ini cukup cepat dari sesi drafting phase-nya. Akhirnya kita melihat juga bagaimana Nolan untuk Kyle TZ ditutup. Yes, tapi Kyle TZ bukan hanya assassin. Kita tahu dia memang Nolan, Lancelot. Cuman Fredrin Baxia dia Martisnya ini tajam bagi AP brand. Ada Khalid yang kemarin selalu di-ban. Kalau lepas bisa jadi salah satu peraduan untuk diambil Luke. Ya. Atau lawan Pakito kan nanti. Kayaknya kalau untuk kali ini dari AP Brand mereka udah menyiapkan strategi bagaimana untuk berhadapan dengan adanya Khalid ya. Karena Khalid juga tricky kan. Dia punya damage, dia tapi nggak terlalu yang punya durability tinggi. Tapi untuk Paramis ini adalah salah satu hero power juga untuk Aboy. Lebih memilih untuk ditutup aja nih. Sementara sekarang langsung saja. Wow, Bruno. first pick terhadap Bruno. Ya, tapi dengan Bruno yang diambil berarti ada kesempatan Super Marco. Iya. Cloud dia Super bisa Cloud apa keluar. Super Marco? Waduh. Super Makro. Buset, Super Mark Cloud. Makro nih semuanya jalan ya. Semuanya dah pokoknya dah. Tapi untuk yang terbuka ini juga cukup banyak. Dan ya utility jungler ternyata Baxia terdengar. Ini juga dengan adanya bala bantuan. Matilda, ini bukan Baxia Angela tapi Baxia Matilda. Ya, dan ini akan memperpanjang nyawa untuk Baxia. Team fight yang dilakukan jelas akan bisa diprolong lebih lama lagi. Yes. Baxia yang nggak punya skill escape akan diselamatkan dengan Guiding Queen. Dan Matilda juga bisa mencicil dengan Soul Bloom. Damage yang bisa digunakan. Dan punya Circling Eagle, ini yang paling penting. Yap. Bisa menabrak secara langsung atau jadi bait aja. Iya. Bisa keluar team fight. Ini nabrak apa enggak ya? Iya. Tiba-tiba belok. Iya, itu biasanya yang paling menjengkelkan kalau dia udah muter lama banget kan damage-nya masuk semua tuh. Baru dia cabut. Oke, dan Akai beserta Valentina harusnya yang akan di-secure. Gue tuh kemarin masih ingat banget ya. Apa tuh? Pas Marky diwawancarin gimana rasanya jadi jungler. Nah, gue udah mau meningsoy katanya. Mau pingsan. Mau jadi jungler, gue udah mau meningsoy itu ya Allah. Sabar ya Marky ya, satu match terakhir kok ini ya. Oke. Sabar, Iya. kuat-kuat ya Marky ya. Tapi kemarin Akainya Marky bagus loh. Iya. Heavy spin-nya ini bisa dibilang cukup on point ketika dilepaskan. Berjumpa dengan Brody sekarang. Ya, ternyata tidak Cloud. Tapi Brody yang diambil beserta Terizla yang sudah ditutup. Sebenarnya dari kedua belah tim ini belum terlihat adanya prioritas terhadap XP lane ya. Dan Pakito, damage dari Flap TZ yang udah mulai masuk ke deretan prioritas band dulu nih. Ya, dan apakah Benedetta bakal ditutup juga nanti? Satu hero lagi yang memang cukup mahir dipakai oleh Flap TZ. Benedetta. Ini typically XP dari Philippines ya, tapi Geek Marky on his new role. It's really hard, katanya ini susah banget. Yep. Dan untungnya rekan satu timnya itu selalu ada untuk menyupport dia. Dukung terus. Karena kemarin kita lihat ya, dukungannya juga datang kan ya dari tim play mereka sendiri. Iya. Dari Aboy cover, Iya. dari Luke juga. Kemarin bisa juga ngebuka. kadang Nail ngintip dari belakang. Nah, ya. Lumayan gitu. Oke, tapi ternyata tidak ke arah XP lagi ya. Lebih mempersempit untuk opsi hero dari Baloy. Minotornya ditutup dan berbicara tentang Benedetta, ini pun bisa jadi satu concern dari tim. Dan ya itu dia. Kita udah mau ya. Kekuatan Langsung. Flap TZ dengan Benedetta. Ini bisa acak-acak banget nih. Cepet banget untuk nge-backup yang lain juga. Kayaknya udah ada Dairot kah yang akan diambil sebagai salah satu bentuk deny pick juga sebenarnya untuk nantinya jatuh ke tangan dari Luke. Apalagi kan kita tahu bagaimana Baxia seringkali di match up dengan adanya Dairot. Ya. Dan itu dia. Tapi Dairot ya. Daerah yang memang bisa Mereka keluar. duluan. Tapi kalau mau ya, mengintip bagaimana pola permainan tim lawan yang suka pakai glue. Glue di sini juga masih jadi opsi yang bagus. Oke. Untuk bisa menarik Baxianya agar gak dapetin objektif. Ditempelin ya. Ditempelin aja betul. Luke. Sang pembubar of formasi juga kan. Atau biasa kali. Oh iya. Masih bisa.
Banyak soalnya bisa ada kombinasi sebenarnya ya. Ada sisi power tambahan juga nantinya dari Heavy Spin. Ya, dan Epic Brain juga mereka lumayan tricky ya, karena mereka bisa menyimpan. Ini Matilda ada kemungkinan gak sih main di mid? Ada, cuman Tipis ya? kayaknya tipis ya Tipis kan. banget ya? Iya, Udah beda dengan yang dulu sebelum di nerf tuh bisa jadi mid, bener. mid Apalagi banget. kan sayang untuk favornya juga. Favor. Tapi untuk dua, terlihat adanya X-Board Yap. plus Tigreal. Oke, setidaknya mereka juga harus bisa nge-spam di salah satu lane dengan adanya Xbox. Ini pun akan sangat-sangat membantu sekali. Tigreal pun akan menjadi pilihan. Terlihat dengan adanya Matilda kemungkinan besar penggunaan dari Digi juga udah nggak bakal ada lagi. Tapi satu mid laner mereka. Ya, mereka bisa main antara Novaria atau Lilia Yep. sekarang. Iya, dan Novarianya. Novaria pilihannya. Iya, mau dipegangin visionnya pastinya. Jelas, ini Tigreal memang cukup lemah kalau kena Astral Echo ya. Yap. Karena ya bukan hanya open vision, slownya dia. Mhm. Jadi yang membuat dia dipaksa buat pakai flicker. Oke. Untuk sekarang stopper dari Tigreal setidaknya ya itu nggak ada. Setidaknya masih bisa berjalan nih. Apapun kombinasi nanti yang akan dijalankan oleh Baloyski. Tapi kita lihat saja seperti apa lagi pola permainan yang akan terjadi di antara kedua tim ini. Jadi buat kalian semua ini adalah tim comparisonnya. Iya, terlihat untuk line up rating jauh diunggulkan untuk Geek. Oke, untuk Geek ya, karena mereka punya sisi besar yang lumayan. Mereka punya Akai, mereka punya Tigreal. Cuman di sini untuk kita melihat bagaimana Cak Dera nanti. Positioning dia akan menentukan segalanya. Untuk free shot dari volley shot, itu bakal harus mengandalkan Cak Dera. Dan Cak Dera jangan sampai bisa tertangkap ya. Karena ini ada cukup banyak yang bisa langsung ke belakang. Terutama Matilda dan siapapun yang menabrak dengan Circling Eagle. Oke, kalau begitu sekarang Land of Dawn match yang pertama di game yang pertama. Ini dia salah satu representasi juga dari Indonesia, Geek Fam yang masih bertahan di upper bracket. Tapi kalau berbicara tentang early game Om, ini dari sisi AP Brand punya potensi yang sangat-sangat besar untuk bisa memanfaatkan powernya tersebut. Iya, mereka punya Matilda juga yang bisa bermain harassment ya di awal. Dan menarik memang di mana Marky ini membawakan Concussive Blast. Yep. Oke. Dan juga sama sih dengan Baloyski, jadi mereka mengincar untuk adanya tambahan magic damage dan gangguan sudah mulai jalan sepertinya. Iya. Baloy dan juga Aboy mulai mendekat. Mungkin akan ke-trigger lagi ke arah satu retribution yang tadi juga sudah digunakan oleh satu pemain, satu jungle utama yang dimiliki oleh pemain. Tapi Aboy dan juga Baloyski dua-duanya sudah menggunakan flicker dan sekarang tertembaklah sudah pundaknya. Wow, early yang sebenarnya tadi udah sempat dipegang sama Baloyski untuk nge-trigger retribution-nya, justru dibalikan keadaan dengan adanya trigger 2 flicker. Yap, waduh ditembak lagi dan Marky sekarang akankah bisa selamat di area tersebut? Tidak, karena Marky-nya 3 player di awal berhasil diremukkan. Kurang dari 2 menit. Waduh, Yes. 2 player udah kena tuh. Tapi jangan lupakan juga, Flap TZ, dia tadi ngebantu ke tengah, tinggalin lane-nya karena memang sudah bersih dibandingkan dengan Xbox yang masih tetap stay di atas. Itu sampai turun gunung. ya Jauh juga. banget dia jalan ke bawah ya. Dan ya ini dia untuk in-game equipment kita di mana Brody ya memilih untuk jalurnya Warrior Boots langsung. Lebih memilih untuk bisa strong lagi di Strong lane. landingnya kan. Karena kita tahu bagaimana poke dari Bruno ini cukup mengerikan. Tapi ya sebenarnya tadi pinter juga sih dari AP Brand, mereka tahan dulu eksekusi terhadap purple buff-nya. Langsung haras ke hero lawan. Nggak yang buru-buru loh. Betul. Dan akhirnya malah jadi nggak rugi. Buka retry di awal, gagal untuk bisa invasi, justru 2 flicker dan bahkan kill-nya didapetin. Ini PO-nya pun berani banget untuk bisa mendekat, sementara Marky-nya pergi lagi ke arah yang berbeda. Tapi Baloy-nya berhasil mendorong dengan satu secret hammer yang dia milikin. Dibalikin lagi, Turtle Poison-nya udah dikeluarkan pula. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Flap the Z masih mencari celah agar bisa masuk untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dia milikin. Tapi Gwen-nya masih berputar-putar, ditembak kembali. Akankah ada satu impulsion dan juga dengan satu epic spin-nya malah langsung tersebarlah sudah. Tapi terhadap hal tersebut, satu retribution-nya berhasil langsung dikeluarkan, ditembak sudah Aboy untuk masih berhasil selamat. Tapi Luke-nya dikejar habis-habisan. Flap the Z dan Flicker berhasil dikeluarkan. Yap, dan sebuah implosion hanya untuk bisa mendelay aja ya agar gak bisa bergerak, dan heavy spin juga terpaksa di-trigger untuk bisa mensecure ke arah turtle-nya. Epic Brand juga ini mereka tergolong tim yang berani ya. Yep. Berhadapan dengan Implosion, mereka hanya menyimpan Purify. Ya. Ini itu di Matilda loh, di Ogwen. Sisanya Flicker. Dan ini sebenarnya berbahaya untuk Epic Brand. Karena kadang kondisi Baloyski kembali dia akan bisa menggunakan Flicker Implosion-nya Ya. ke pemain yang hanya punya Flicker. Bahkan
adanya conceal flanking dari belakang tuh yang kita tahu tipikal-tipikal Baloiski. Bahkan dengan Tigreal-nya juga kemarin juga kita Betul, lihat. iya. Itu ngeri. Nah, tapi yang dari Geek Fam-nya ya, mereka harus bisa ada follow up juga nih. Antara Tigreal dengan siapapun, jangan sampai ya koordinasi mereka sudah ada implosion, tapi ternyata mereka belum punya damage yang cukup untuk bisa menumbangkan AP Brand. Oke, masih harus menunggu lagi ya sampai ada beberapa item juga yang bisa diambil sama Aboy dan Cadera. Tapi untuk pergerakan dari AP Brand mereka udah mulai cukup Buset lebih dah, berhati-hati. bagus banget tadi Secret Hammer dan juga Flicker dikeluarkan, Impulse dikeluarkan juga, satu orang berhasil langsung diamankan PO-nya. Satu sosok yang paling belakang di dalam deretan pemain dari AP Brand tapi masih berhasil mereka tangkap juga. Cuman sekarang Baloiski tertinggal sendirian dikeroyak habis-habisan, dipanggil lagi untuk pergerakan di Super Marco. Ogwennya mencari celah, ada Marky dan juga Cadera yang bekerja sama di bagian bawah untuk bisa mempertahankan. No, tertarik bawah. Oke, Kyle TZ bakal ditabrak. Ini mau dibagas lagi ya. Benar-benar dari kecup manja saja tadi. Dan sekarang Tonepad Memory, satu hit terakhir, Markinya masih bisa bertahan. Pertukaran sebenarnya udah terjadi antara kedua belah mid laner ya, sama-sama hilang. Namun Baloiski yang memang tadi punya Secret Hammer untuk ofensif, dia nggak punya escape tools lagi. Waduh, Cadera udah ada 3 stack dalam tubuhnya. Untung saja tidak ada Tonepad Memory. Tapi sekarang Ogwen yang mencoba untuk bisa mendekat. Sobrumnya masuk pula, damage-nya berasa. Ya, dan bahkan itu flicker loh. Flicker yang sudah dipakai oleh Cadera berarti gak bakal ada bantuan lagi untuk bisa escape kalau ada objektif seperti Turtle. Yap, Turtle sepertinya pun akan menjadi milik dari AP Brand. Dan benar. Tanpa gangguan yang cukup berarti juga ya, karena udah banyak research yang keluar, di zoning habis dengan Astral Echo-nya dari View. Dan kelihatan untuk look-nya juga ini ditahan banget nih di lane biar nggak kemana-mana sama Flap TZ. Lebih sering atau lebih cepat dari Flap TZ-nya yang nge-clear untuk mid, untuk ke top lagi, untuk team fight. Kita lebih melihat pergerakan dari Flap TZ. Yep, tapi setelah momen yang pertama tadi mereka mendapatkan 2 poin, AP Brand langsung menurunkan temponya ya. Tapi ini adalah hero counter, wow, matchup counter. Dari 10 kali ketemu nih ya, 9 dipegang sama Bruno loh. Kalau lawannya Baxia. Ya secara win rate M5 ya, dan ini harusnya bisa dibuktikan lagi dan dipertinggi lagi dari segi win rate-nya sama Cadera. Oke. Tapi dari AP Brand kemarin kayaknya mereka gini juga deh. Siapa lawan siapa, ternyata yang menang yang bawahnya tuh. Baloiski-nya ditabrakin bener loh di situ loh, tapi di belakangnya Peo bisa saja memberikan satu damage lewat Astral Spin yang dia miliki, tapi kita pergi lagi ke tempat yang berbeda. Markia satu hit terakhir dan ditabraklah sudah Cadera. Akankah dia bisa selamat? Dia pergi lagi sliding tackle ke arah yang berbeda dan Cadera finish. Ya, ini adalah informasi NF ya dari Caderanya, sehingga ya itu kesempatan dari AP Brand untuk bisa langsung engage. Dan tanpa escape tools tambahan, Cadera pun harus hilang untuk pertama kalinya. Oke, dan yang lebih serem ini gold dari Brody lumayan tinggi ya sekarang. Wah, ini bener-bener ya, KLTC emang menjadi satu sosok yang udah gua nabrak, lu sikat gitu loh. Peo melihat dari kejauhan, akankah Aboy menjadi korbannya? Ditembak ke hampir saja. Hampir. Tapi Purple Buff-nya ini bakal jadi target gak sih? Yep, langsung didorong lagi Secret Hammer. Tidak ada bala bantuan, tapi Ogwen yang mendadak langsung hadir. Akankah dia berhasil untuk bisa memanggil lagi ke arah satu rekannya? Namun sekarang Ogwennya akan landing ke tempat yang lain kan? Tapi Ogwen yang malah terjebak di dalam area tersebut dan sendirian. Kiting Win-nya berhasil membuat dirinya pun selamat. Oke, Ogwennya gagal ditumbangkan, tapi ya Purple Buff-nya berhasil untuk dicuri oleh Kyle TZ. Benar, gak ada Purple Buff sama sekali dan Marky akan lebih terdesak lagi sekarang. Dan tanpa Purple Buff juga, ya memang dia bisa sih, ada satu momen ya, Heavy Spin tetap bakal bisa dipakai. Cuman yang cooldown-nya lumayan panjang. Iya, dan ini juga memperhambat lagi dari segi grow XP-nya buat Marky. Ini kita lihat aja, tapi Flap TZ mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lewat Abo yang diusir sedikit mundur ke bagian belakang. Dan juga sekarang Marky heavy spin-nya, tapi Turtle berhasil diamankan oleh Cadera. Dan satu heavy spin tadi masih membuat beberapa player berhasil langsung dipukul mundur. Pertempurannya kembali terjadi, Baloiski ditembak lagi dengan Astral Spear. Tapi Baloy berhasil selamat, tidak ada yang tumbang lewat pertempuran tersebut. Ini kekuatan dari kontes objektifnya ya, dengan adanya Akai, Heavy Spin ini bisa ngebuyarin adanya usaha dari AP Brand tadi mau coba untuk take over terhadap Turtle. Ya, total ketiga tadi ya, berarti yang bisa diambil oleh Jason juga. Jadi selama Cadera memang ini bebas untuk bisa mendapatkan space dia, memberikan volley shoot-nya. Ini masih ada damage susulan yang bisa diberikan oleh King. Yap, ini mau ditabrakin nggak? Enggak. Dia mundur lagi. Tapi 3 player udah kena dan impact-nya dari satu Astral Spear sakit banget. Hingga membuat Tonepad Memory pun berhasil menembus tadi ke dalam pertahanan terakhir dari Baloiski. Wah, ini Super Marco-nya juga nyambut banget, dia buang flicker untuk bisa ofensif, tapi Kyle TZ
terjebak sendirian nampaknya, namun di sisi lain ada satu buah inner turret yang akan hancur di tangan dari Flap, harusnya tanpa bisa diusir. Oh, masih bisa bertahan. Ya, masih bisa memang, tapi Purple juga tadi masih bisa diambil oleh Marky ya. Yap. Jadi memang masih bisa saling defense, tapi sejauh ini kita melihat bagaimana pressure AP Brand ini sudah sangat-sangat masuk sekali. Iya. Setiap kali ada Purple yang up ini langsung ditemenin. Ada AP Brand langsung masuk ke dalam jungle milik Gifam. Minimal nggak akan baik-baik aja lah ya Betul. untuk Purple buff. Minimal ada gangguan. Iya. Ini udah tipikal mainnya AP Brand banget ya, pelan-pelan dapat point kill, dapat objektif, Betul. pelan lagi, nggak terlalu yang emang mereka agresif untuk bisa memulai pertempuran tersebut, tapi tidak, pelan, dapat 1 point kill cukup, mundur, dapat objektif, mundur, Baloi. udah kayak gitu aja. Tapi sekarang Baloinya, Secret Hammer lagi ke tempat yang berbeda. Yap, harus bisa nahan juga sih dari penggunaan flickernya ya. Iya. Kalau flicker ofensif terus gak berhasil untuk bisa dapetin momen, itu bakal bahaya banget. Bahkan bisa ditumbangkan atas damage output yang disumbangkan oleh AP Brand dengan keunggulan yang mereka dapatkan. Tapi sesaat lagi pun Lord akan segera muncul, di mana Marky masih sibuk untuk bisa menambahkan kembali dari segi levelnya. Cadera juga masih coba untuk mendorong ke arah lane bawah yang benar-benar udah dikontrol sama AP Brand. Nah, ini sangat-sangat sulit sekali ya, apalagi tanpa ada retribution yang memang sudah terlihat oleh AP Brand. Mereka hanya akan menjauhkan terlebih dahulu pemain Gifam. Dan sekali lagi berhadapan dengan Astral Sphere tanpa healer, ya jelas bakal berat. Tapi udah mulai ditarik ke area sisi dari AP Brand dan Marky-nya lagi di zoning abis sih. Tadi visionnya juga udah kebuka oleh View yang ngebuka dari Astral Sphere-nya. Yap, sementara sekarang dari Ogwen-nya pergi ke arah yang berbeda. Luke punya 1 Last Insanity dan itu mungkin akan bisa digunakan nanti untuk mendobrak barisan belakang yang dimiliki oleh AP Brand. Yap, tapi kelihatan dari Viraga Armor-nya juga, tapi Purple buff-nya ternyata diambil sama Aboy. Oke, tidak apa. Tidak apa. Tidak apa karena nahan retri juga ya buat Yep. kontes ya. Ya, kalau kelihatan tadi retrinya itu udah pasti dicepetin langsung. Waduh, itu Viraga Armornya langsung hilang dan Luke mau nggak mau sekarang harus memberikan damage terus-terusan untuk bisa nge-trigger lagi ke arah 1 Viraga Armor yang dia miliki. Tapi Flaptazy berhasil dipanggil lagi ke belakang. Flaptazy membersihkan 1 wave minion dulu di dalam 1 laning yang dia miliki. Lordnya ditarik lagi ke arah yang berbeda. Aboy-nya mencoba untuk maju mengejar ke arah Peu. Tapi sekarang saya kayak ngigil langsung dikeluarkan, diikutin. Ada Aboy mundur kembali tapi Lord masih berada di dalam area dari AP Brand. Baloyski setengah dari full HP yang dia miliki. Look-nya membakar terus-terusan, akankah berhasil mereka mendapatkan ke arah 1 Lord ini karena Last Insanity langsung dikuakkan begitu saja. Baloyski-nya udah menghilang di area tersebut tapi Lord-nya berhasil didapatkan oleh Marky. Waktunya untuk mereka pulang. Marky-nya pergi ke arah yang berbeda, Marky-nya masih berhasil selamat sejauh ini tapi ada 2 player yang memiliki oleh Gifam yang udah langsung meregang nyawa. Tapi Luke-nya dengan Viraga Armor di dalam tubuhnya ditembak lagi dengan 1 Astral Spear yang dimiliki dan nil selesailah sudah. 3 player yang memiliki oleh Kick. Ya, dapat Lord tapi kehilangan 3 pemain dan ternyata damage yang tidak terduga muncul dari Ogwen dengan Soul Bloom-nya. Iya. Dan pancingan yang sebenarnya kita lihat memang dari AP Brand mereka kalah ya tadi untuk perebutan di Lord-nya. Tapi pancingan mereka berhasil karena pemain-pemain Gig juga. Mereka udah low HP dan mau nggak mau dikejar mundur dan ada yang tumbang. Dan ini menjadi Lord gratis untuk Gifam. Tapi tidak. Karena untuk dari AP Brand mereka sangat cepat membersihkan Lord tersebut. Yap. Jadi Lord yang sia-sia. Hanya ada 1 outer turret aja ya yang kesentuh sama Lord yang tadi udah disummon oleh Gifam di arah bottom lane. Tapi ya keputusannya, tapi lihat Ogwen lagi. Yap, ditabrak lagi tuh Cycling Eagle. Cadera berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah 1 outer turret di bagian atas. Tapi KLTZ mencoba untuk bisa menabrakkan dirinya ke arah dari Cadera. Cadera 1 hit terakhirnya masih berhasil untuk mundur. Tapi dengan heavy spin berhasil memberikan sebuah backupan juga terhadap Cadera yang masih berhasil selamat. Tapi tidak untuk Baloyski yang harus meregang nyawa pula di tempat yang lain. Ya, Baloyski udah 5 kali ke pick off. Itu dia harus melakukan tadi ya. Karena Cadera udah ditempel banget tadi. Iya, dipisahin. Benar, dan bahkan heavy spin ini harus dibuang. Demi melindungi Cadera. Karena sebagai source damage juga ya. Tapi untuk kali ini AP Brand mereka bakal tabrak Buset. lagi kah? Ditabrakin langsung kayak begitu dengan KLTZ. Tapi sekarang Marky mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya ini sinerginya bagus banget. Ada Circling Eagle, ditembak Astral Spear dan Torn Apart Memory. Itu membuat dari Marky pun harus menghilang sehingga kali ini inner turret sudah rontok semuanya. Kebingungan itu, item defense-nya juga mau nge-defense yang mana dulu. Magical masuk, physical masuk. Sementara di bagian bawah, Ogwen-nya berhasil memancing. Tadi ada beberapa hit masuk ke dalam tubuhnya. Ditembak Astral Spear, nggak kena ke arah siapapun di bawah. Iya dan Ogwen-nya juga tadi build ke arah Flash of the Oasis plus Enchanted Talisman. Makanya damage-nya ternyata juga ada tambahan dari magic-nya begitu menyakitkan. Oh ya itu dia. Kata
Flash of the Oasis, belum ada item berikutnya. Tapi dengan 2 item tersebut ya Flash of the Oasis dengan membawakan Vivor juga. Ini sangat sustain untuk AP Brand. Mereka bisa main tarik ulur dan purple buff sudah mulai di-freeze oleh AP Brand. Dari looknya juga dia tadi udah punya War Axe deh tadi looknya. Oke. Itu baru kejadian, tapi udah jadi War Axe-nya. Oke, dan entah kenapa dari AP Brand mereka selalu bisa menginisiasikan dengan follow up yang selalu siap. Super Marco lah, View lah, atas tabrakan-tabrakan yang terjadi oleh KLTZ. Yeah. Dan mereka juga bisa menghindari nih bagaimana Baloiski ingin menciptakan momentum. Yap, sementara sekarang terlihat satu orang langsung ditabrak, terkumpul lah sudah. Baloy sempat mendorong dengan satu Secret Hammer, tapi itu adalah percobaan terakhirnya. Last Season dikeluarkan, tapi Cadera di bagian belakang masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Masih bisa flying tackle lagi ke arah yang berbeda. Satu terakhir, tapi KLTZ masih terlalu tebal untuk bisa diberikan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi itu malah ke-trigger lagi karena Marky untuk bisa nge-satu hal yang dia lakukan barusan. Malah membuat antara Marky dan juga Luke malah hilang dua-duanya. Itu harusnya KLTZ harusnya bisa pulang ya, tapi ternyata keputusannya untuk bisa tabrak balik justru menghilangkan kembali 2 pemain dari Geek Fam. Ya, dan bahkan dikejar semuanya. Super Marco rela membuang flicker dia. Yap, sementara sekarang Cadera masih berhasil selamat, mundur lagi, masuk untuk nge-regen lagi SP yang dia miliki dan beberapa player miliki oleh AP Brand. Mereka berfokus untuk mendapatkan Lord. Oke, KLTZ berusaha untuk bisa mengeksekusi Lord secara solo. Karena dengan keunggulan yang dimiliki pula KLTZ gak perlu recall. Dan Lord berhasil untuk diamankan oleh AP Brand tanpa adanya gangguan. 15-1 dengan 11.300 gap yang terjadi Om. Ya, ada Guardian Helm juga tadi ya. Buat KLTZ. Yep. Tapi ini benar-benar Symphony of Skill yang sangat-sangat jalan bagi AP Brand. Mereka tahu kapabilitas mereka untuk melakukan team fight. Dan tarik ulur yang terjadi tadi. Kita tahu bagaimana KLTZ udah bisa dibilang ya hampir tumbang juga kan. Ya. Tapi ternyata follow up di belakang dia. Waduh. Itu yang membawa AP Brand untuk bisa menang. Oke, ada Blood Wings dan itu pun akan membantu lagi satu absorb damage yang berada di dalam tubuh dari Matilda. Ditembak Astral Spear, gak kena keras siapapun. Sementara Lordnya udah bergerak masuk untuk bisa menghajar lagi ke arah satu defensive yang dimiliki oleh Geek Fam. Tapi mereka semua yang dipimpin oleh KLTZ yang ada di bagian depan. Markinya terkena efek dari Astral Spear. Sakit banget damage yang dihasilkan. Ya, walaupun Lordnya masih bisa di defense, tapi base turret sekarang udah mulai hancur semua. Ini cukup berbahaya karena wave-nya masih masuk terus-menerus. Ini menjadi hal yang sangat ditunggu juga oleh pemain dari AP Brand. Ada 2 wave masuk. Waktunya untuk mereka akankah bisa menghajar habis lagi karena satu defensive dimiliki oleh Geek. Tapi ternyata mereka semuanya mundur dan Geek masih berhasil untuk mempertahankan areanya. Ini juga teror-teror dari View cukup mengerikan. Balik lagi Om, gak ada healer untuk bisa membuat gerakan dari View ini jadi nggak ancaman buat mereka. Benar, apapun yang terjadi, tembakan Astral Spear ketika mengenai satu pemain, ini mereka sudah mulai harus ambil keputusan. Apakah dari Geek akan maju atau mundur saja, karena tembakan tersebut bisa jadi tiba-tiba AP Brand langsung maju juga untuk menabrak. Iya, dan kalau tadi ada juga tembakan masuk ke arah Cadera ya, tapi untungnya dia punya Hasklaw untuk bisa meregen lagi. Ya ampun, damage-nya itu nabrak ke... Ya. Nabrak Sakit ke Baloy apa ya. nabrak ke Baloy tadi ya? Baloy romer loh. Terus Astral Meteor juga nih sakit banget ya. DPS lagi kan? Yes, damage per second ya yang terjadi tadi. Ya ini juga sebenarnya kelihatan dari segi atribut yang udah lumayan ada gapnya ya. Buset. Blood Wings gak tuh? Langsung. Matilda. Langsung ini udah pede banget Udah dalam full keadaan damage dia. unggul. Ya dia bakal main full damage. Ya item selanjutnya juga bakal bikin ke arah Holy Crystal atau Divine Flame. Holy kayaknya. Holy bisa. Tapi setidaknya waktu-waktu seperti inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Cadera, bisa memboost lagi ya ke arah dari item-item yang dia miliki. Karena sekarang dia juga udah punya WON, mungkin akan bergerak lagi untuk membuat satu hal yang berbeda. Entah si Halberd kah yang akan dia bikin gitu loh. Iya, kemarin Flaptizi-nya full damage, sekarang Matilda-nya full Iya, damage. Romer. sakit banget loh dan ini dia waktunya. Coba lihat Augen dengan satu Bloodwing ada di dalam tubuhnya. Absorb darah putih yang dimiliki gede banget. Tapi satu orang tadi Baloiski berhasil menyedot karena beberapa player hanya saja terlalu beresiko untuk Kia bisa melanjutkan lagi apa yang udah dia mulai. Look-nya tertembak dengan satu Astral Spear dan untungnya masih bisa pulang. Yap. Dan tadi Super Marco dia mengejar untuk bisa memberikan damage melalui minion. Dia kecup tuh minion, dia maju. Tapi AP Brand mereka juga nggak memaksa untuk mendobrak tanpa adanya bala bantuan dari Lord. Karena setupnya sekarang sudah dilakukan, zoning out sudah dilakukan pula dan Marky berusaha untuk masuk. Ya, dan banyak informasi, ini kalau Heavy Spin tadi sudah dipakai, Implosion sudah dipakai. Jadi gak ada akses untuk bisa menabrak AP Brand. Oke, ditembaklah sudah, look-nya pun
Dengan jarak sejauh itu kehilangan cukup banyak HP tapi Lord akan tetap menjadi milik dari AP Brand. Ini pokingnya banyak banget ya. Dari Soul Bloom, dari Astral Sphere-nya. Ini saling bersinergi gitu loh untuk bisa, ya udah ini magic damage ditelan nih. Ambil ya, bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Bulat-bulat semuanya ditelan. Dan ya memang sudah ada Holy Crystal lah buat di Aboy, tapi masih butuh waktu bagi GFAM. Karena mereka udah habis semuanya untuk base turret-nya. Belum di Evolve Lord, masih punya potensi untuk memang melakukan defense. Tapi itu dia cicilan dari Astral Sphere yang selalu masuk. Ini gak bakal bisa ditahan selamanya. Ini ya, Cadera bahkan sekarang ada Cycling Eagle langsung dikeluarkan pula. Dari damage yang diberikan udah sakit. Tapi dengan satu regen SP yang sangat-sangat besar yang bisa dihasilkan pula oleh Ogwen. Dan juga sekarang Flaptazy-nya mulai maju ke bagian depan. Bahkan ada Cycling Eagle tadi yang menabrak juga ke arah Flaptazy. Flaptazy kehilangan Immortal tapi pertempurannya kembali terjadi kepada berbeda. Shutdown pun tercipta. Super Marco berhasil lagi dihancurkan. Lordnya berhasil ditahan. Sementara Keltazy-nya akan berhasil terjebak di area tersebut. Tapi ternyata tidak. Keltazy-nya masih berhasil kabur. Aboy-nya sendirian harus mendapatkan backupan. Tapi Flaptazy-nya berhasil dihancurkan lagi. Wave Minion masih di bagian depan. Akankah mereka bisa mempertahankan lagi karena dengan begitu besarnya wave minion yang udah masuk. Mereka mati-matian untuk bisa menghilangkan keseluruhan wave minion akan menabrak ke arah satu defensif yang mereka punya. Ya harusnya ini masih bisa defense ya, namun Aboy yang ternyata mencoba untuk mengejar justru tertabrak balik dengan Circling Eagle. Dan AP Brand mereka harus mundur, tapi kalau GFAM bisa memanfaatkan hal-hal tersebut kembali terjadi, ini udah mulai ada gap yang dipersempit loh. Iya, pelan-pelan ya masih ya. Iya. Iya, yang memang disayangkan dari AP Brand adalah itu bukan Lord yang evolve tadi. Jadi masih bisa di defense oleh mereka. Nextnya, Evolve Lord. Ini sangat menentukan karena Evolve Lord akan memberikan buff juga untuk siapapun yang ada di dekat dari Lord tersebut. Yep. Wah ini high ground-nya juga cukup kuat sih sebenarnya ya dari Luke. Cuman kalau ngelihat dari Aboy, damage-nya udah cukup harusnya, dia udah punya Holy Crystal. Cuman kalau dia mau ngasih damage, mau nggak mau dia harus maju dengan range yang nggak begitu jauh. Jadi dipegangin terus-terusan. Oke, sementara sekarang Luke pun akan menghilangkan satu wave di bagian tengah. Dari Gig pun tadi berhasil untuk menghilangkan beberapa outer turret yang dimiliki oleh AP Brand. Menjadi permainan yang sangat-sangat panjang karena kita sudah masuk ke menit 20. Ya ini GFAM juga masih bisa nahan ya sebenarnya ya. Mereka masih bisa memperpanjang durasi game perdana ini untuk mereka. Tapi kalau melihat Lord bentar lagi muncul, ini Vision lagi-lagi udah dipegang banget sama View. Ya, tapi melihat dari AP Brand ya, bagaimana dari Ogwen-nya ini kan mainnya full damage item. Aduh, Jadi kan Baloy-nya dia nggak nih. terlalu tebel. Baloy terjebak sendirian tapi Luke-nya hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tonepan memori dikeluarkan, Baloyski masih berhasil bertahan. Baloyski tidak punya immortal, mencoba untuk menggocek. Dari satu Astral Field, Cadera tadi mengeluarkan juga ke arah Waldian dia miliki hingga memberikan sedikit damage yang memantul ke arah beberapa player. Info Baloyski nggak punya flicker, Luke-nya juga tadi udah harus memaksakan dirinya mengeluarkan Last Insanity. Udah banyak resource yang dipancing sebelum setup yang akan dilakukan oleh AP Brand. Ya, dan ini berarti pertanda untuk AP Brand juga ya, mereka bisa meneruskan. Ini untuk mendapatkan Lord, apalagi ini Astral Echo-nya kena terus. Kena 4, kena 5, Vision-nya kebuka, gak bisa maju sama sekali GFAM. Ya, tapi Marky mau coba masuk kayaknya. Wah, pede sini mereka. Kita lihat saja. Ada satu toilet armor yang udah diamankan oleh Luke pula. Tapi tadi dimajuin sedikit oleh Flaptazy. Ogwen yang sekarang menjadi orang terdepan. Bergantian juga dengan Keltazy. Lordnya ditarik ke atas. Super Marco diberikan misi untuk bisa memberikan damage terhadap Lord tersebut. Tapi di bagian tengah coba lihat. Flaptazy menghilangkan satu wave minion. Akan menghantarkan satu wave minion pula. Cadera sudah tersenggol pula. Mereka bertiga di bagian belakang mencoba untuk maju. Dan juga membabar habis siapapun yang ada di area tersebut. Tapi belum sempat untuk bisa mengeluarkan Kari. Volseta udah menghilang duluan. Bloodwing-nya pun udah langsung diamankan. Dan ini mungkin waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Tapi sekarang Epic Spin. Bahkan sekarang dengan Last Insanity yang dikombo bersama. Tapi di bagian tengah satu wave minion yang akan menabrak jauh lebih banyak lagi. Luke akankah dia sempat untuk bisa pulang? Karena sekarang Aboy pun sudah berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Sempat untuk pulang. Marky dan juga Luke harus berjuang agar bisa menghilangkan. Dan sekarang Flaptazy berhasil dihilangkan. Setidaknya hanya karena ada 3 player yang bisa menabrak masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Gig. Oke. Dan harusnya ini bakal ditabrak lagi. Tapi dengan 2 pemain yang tersisa dari GFAM, mereka masih bisa bertahankah? Karena dari AP Brand mereka nggak lanjutin Lordnya. Mereka mencoba untuk memaksa dan sekarang ada delay waktu lagi untuk GFAM bisa bertahan. Yap, harusnya masih bisa ya karena Super Marco pun udah terangkat. Tapi sekarang wave minionnya udah mulai masuk lagi. Coba lihat Luke-nya berjuang di barisan terdepan. Tapi wave minionnya begitu banyak masuk ke dalam area perbatasan yang dimiliki oleh Gig. Dan pada akhirnya AP Brand berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Oh no. GFAM harus kehilangan 1 poin di game yang pertama. Symphonial skill dari AP Brand yang berjalan sesuai dengan rencana
ini sangat-sangat bisa membuat dari Geek Fam belum menemukan jawaban karena ternyata pula pokingan damage dari Ogwen yang Yes. menjadi sebuah gangguan dari awal. Ya, Ogwen dengan Matilda yang tak dinyana ternyata dia build-nya ke magic attack item. Flash of the Oasis tadi ada. Terus juga dia punya Blood Wings, Holy Crystal, itu Iya. lengkap semuanya. Wah, Dan sekali Circling Eagle, itu damage-nya dalam banget loh. Soul Bloom plus Circling Eagle, masuk semua kan? masuk semua ya. Wow. Yang tebel-tebel itu half HP hilang. Oke, tenang. Ini best of 5. Ini best of 5 ya teman-teman ya. Ini baru Tenang. game yang pertama. Kalah di game Mm-mm. pertama, itu tuh mungkin nanti masih bisa dibalaskan di game yang kedua. Bener. Mungkin bisa dibalaskan lagi di game yang ketiga. Betul. Atau bisa ngebalikin lagi sampai ke game yang keempat. Sabar, sabar, udah sabar. ya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, keep support aja ya. Gue dari Ya. tadi ngelihat dari kolom komen tuh, ya Allah. Ya gini udah, amat ya. netizen Indo ya. Uh-uh. Sedih gue ngelihatnya. Ya, tapi emang dari awal udah kelihatan banget sih keunggulan yang bisa dipegang sama EP Yap, Brand. betul. Sehingga banyak banget usaha dari Baloiski untuk bisa menciptakan momen itu digagalkan karena dia udah menerima damage terlalu besar. Iya, dan itu sangat-sangat sulit juga untuk bisa mencari momennya karena ada Betul. Astral Echo yang dilepasin sama Fuse secara terus-menerus. Oke, dan MVP-nya akan jatuh ke tangan dari... Waduh. Ini Ogwen. Ogwen. Wah, 5-0-14 100% kill participation dari awal ngasih gangguan dan lihat itemnya jahat. Wah, jahat Item semuanya. jahat semua, ya. soal belumnya berasa banget gitu, apa-apalagi nabrak ya. Ya semuanya sih. Aha. Dan emblem support yang dipakai oleh dia. Inspire, movement speed juga ada, agility, Wilderness Blazing, Quantum Charge. Ini untuk mempercepat juga ya, dan Purify. Purify-nya juga yang tiap kali mau ditangkap dengan Baloiski, dia bisa keluar dari Implosion dan narik satu temennya Iya, buat selamat juga. oke. Tapi memang ternyata unpredictable ya. Oh iya, ini Dimana ada terselip lagi item-item damage. item damage diselipin. Kalau oh, tadi kayaknya bukan diselipin deh. Heeh. Item defense yang nyelip. Oh iya benar, benar juga. Athena Shield. Tapi kita bisa bilang bagaimana kontribusi dari PU juga di belakang. Ini sangat sulit untuk bisa dicegah bagaimana damage dari Astral Sphere yang selalu bisa diberikan. Dengan adanya dua damager seperti Romer bersama dengan mid lane, ya ini jelas membuat lawan yang tidak memiliki efek healer Aha. ini akan kesulitan. Sangat-sangat sulit sekali. Yap. Belum lagi kalaupun mereka mau pakai healer, itu udah ada Baxia yang siap motong healnya dari early game. Mhm. Tapi ini Super Marco jadi super agresif ya. Hmm. Kayak dia dari tadi flicker ngebantuin juga. Dia malah kadang cuma flicker ton 4. Iya, itu tadi yang Udah terjadi di cabut. atas. Udah langsung cabut ya. Tapi tim fight besarnya juga sebenarnya masih bisa dipegang ya. Oleh kita melihat bagaimana kontrol dari Lordnya, AP Brand ini masih bisa keambil. Cuman ya selalu ada pertukaran yang gak adil juga. Karena dengan didapatkannya Lord, beberapa pemain dari Geek juga tumbang. Dan ini momen KLTZ udah hampir tumbang, tapi ternyata dibalikin. Itu kalkulasinya bagus banget sih. Iya. Kayak dia pede banget di belakang juga sudah ada yang melakukan follow up dan overextend juga masih dilakukan oleh AP Brand. Siap. Terlalu dalam masuk ingin end terhadap gamenya. Ternyata membuahkan hasil yang cukup negatif tadi. Dan Baloiski ini harus tumbang di awal-awal. Langkah yang dimana membuat pemain dari Geek mereka gak punya lagi setup. Dan mau gak mau semuanya harus mundur. Dan semasa mau mundur ke belakang, mau kembali lagi ke base mereka sudah dicegah. Dicegah, nggak boleh kemana-mana. Yap. Tapi ya ini juga momen akhir ya, bagaimana ternyata keputusan dari AP Brand gak eksekusi lanjutin Lordnya. Itu punya kalkulasi yang matang juga. Dan akhirnya base dari Geek Fam di game yang pertama harus dihancurkan di menit yang ke-22. Ya, Dairot yang diambil tadi juga ya. Ini sekaligus untuk melakukan dynamic agar Geek tidak menggunakan Dairot. Itu dia. Dan Baxianya ini akan bebas banget dan hanya akan adu retribution dengan heavy spin. Meskipun heavy spin bisa dilakukan, Lord bisa diambil oleh Geek, tapi tidak untuk Baxia yang masih survive juga. Tanky banget dan bahkan bisa mengejar sampai ada di samping Cadera. Belum lagi ya Ogwennya sini Matildanya jadi sesuatu ya ternyata. Iya. Dengan damage item, dengan Flash of the Oasis yang dibawakan Enchanted juga, ini bisa mainin untuk cooldownnya. Sedangkan Flap TZ Wah, item lihat. masih tetap dengan item jahat juga ya buat Flap TZ ya. More X, Ih, Rose Gold, Melvic, itu semua ada di Flap TZ. Dimana kemarin juga dia memainkan EXP dengan full damage. ini bener-bener sting like a bee ya. Dia menyengat semuanya dengan build-build damage-nya juga. Yang bahkan yang tidak diduga-duga adalah Ogwen-nya. Ini kita jarang banget lihat Matilda Rom itu bikin ke arah full damage Full kan. damage, Hanya ya. ada terselip satu. Athena aja itu. Ya mungkin kalau kita hitung sepatunya juga ada tough boots lah Iya, ya. oke. Ada lah di sana. Tapi ada favornya juga yang membuat Matilda menjadi kuat sebagai roamer. Mhm. Jadi kasih shield bisa memberikan heal
Dan Rich Sky ternyata ada di Chadera ternyata untuk Rich Sky-nya. Tapi Pew memang ini di belakang menyumbangkan Astral Sphere, Astral Meteor untuk membersihkan lane-nya, membuat dia menjadi memberi damage yang sangat besar di angka 184.000 terbesar. Wah, karena itu dia cicilan-cicilan terus-terusan. Lama-lama kan cicilan membengkak ya, Bun? Iya, Nah, bingung bayarnya kan. Kadang ada juga cicilan yang floating. Iya. Jadi ini yang fix nih kalau gitu. Oke, LTZ ini. Kalkulasi ya. Ini LTZ luar biasa. Tadi gue kira dia mau belok ke atas, ini bisa nih buat perang yang lain nih. Ambil objektif misalnya kan. Ternyata ditabrak. Balik lagi dia. Balik Siapa dia. yang menyangka dia kayak udah selamat, udah bersyukur gak sih? Tapi ternyata